Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama pagi hari ini kita mau siapkan hati, kita naikkan syukur di hadapan Tuhan. Saya percaya bahwa pagi hari ini Tuhan menyediakan berkat yang baru buat setiap kita. Dan mari bersama-sama kita mulai dengan hati yang bersyukur. Kita naikkan pujian, kita sembah Tuhan. Terima kasih untuk waktu-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang di hadapan Engkau, merendahkan diri dan naikkan setiap pujian hati kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menikmati hadirat Tuhan. Kami mau menikmati kasih Tuhan. Kami mau menikmati Engkau Tuhan. Sembah pujian hanya bagi-Mu. Kami mau naikkan pujian bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari setiap hati yang rindu datang, angkat hatimu, mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam dalam-Mu, diam di hadirat. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya hadirat-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Oh, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu Tuhan, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu,
pujian syukur kami Tuhan. Kami menaikkan setiap doa, kami menaikkan setiap pujian, kami sembah hanya bagimu, hanya bagi nama Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Sembah pujian hanya bagimu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, oh sangat baik. Terima kasih, terima kasih. Dan dalam hadirat-Mu kami menemukan kekuatan yang baru. Dan hadirat-Mu kami temukan sukacita yang baru Tuhan. Kami terima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih-Mu, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Sampai selamanya Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
besar anugerah-Mu bagiku. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami bersyukur kalau pagi ini kami rindu mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berbicara bagi kami percaya firman itu adalah penuntun bagi langkah kami dan terang bagi hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus dengan penuh sukacita kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya saudara, kita bersyukur pagi ini kita bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan dan kasih setia Tuhan. Baik, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan buka bersama firman Tuhan terambil dari Ratapan pasal yang ketiga. Ratapan pasalnya yang ketiga saudara. Mulai dari ayat yang ke-24. Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-24 firman Tuhan berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. 25, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. 26, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Iya, firman Tuhan terambil dari Ratapan 3 ayat yang ke-24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. 26. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara yang terkasih, surat Ratapan ini adalah surat tangisan Yeremia atas penghukuman dan murka Tuhan yang jatuh terhadap Yerusalem. Ya, ketika Yerusalem memberontak terhadap Allah dan Yeremia terus berusaha menyampaikan suara Tuhan agar mereka bertobat dan berbalik. Dan di tengah semua yang terjadi, Yeremia menuliskan surat Ratapan ini saudara. Yeremia melihat secercah harapan dalam semua dosa dan penderitaan yang sudah mengelilinginya karena penghukuman Tuhan atas Yerusalem. Ada secercah harapan, dia berkata ya bahwa Tuhan itu setia, Tuhan itu baik, Tuhan itu adil, dan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan orang-orang yang mau terus berseru kepada Dia. Serta Tuhan selalu bersedia menerima orang yang berespon ya untuk berbalik kepada Allah dan meminta ya pertolongan kepada Tuhan. Ketika itu ya Yeremia sedih secara manusia melihat bagaimana Yerusalem itu hancur dalam murka Tuhan. Namun tidak mudah memang ketika di sekeliling kita melihat kehancuran, malapetaka, kematian. Ya, ini yang sering saya terima WA orang-orang yang kehilangan, orang yang disayang. Seringkali ada pikiran, mengapa Tuhan mengizinkan? Kenapa Tuhan ya mengambil suami saya? Kenapa Tuhan ambil istri saya, Bu? Kenapa Tuhan ambil anak saya? Yeremia melihat hal ini terjadi di sekelilingnya, bagaimana kematian itu datang. Bagaimana kehancuran Yerusalem, dan dia pedih hati saudara. Di tengah ratapannya masih ada iman di dalam hatinya yang bangkit. Ada firman, ada iman yang masih hidup sehingga dia berkata di tengah kesusahan, di tengah malapetaka, di tengah kesedihan, Yeremia masih berkata bahwa Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya.
Tidak mudah saudara, ya, ketika keadaan kita lagi baik dan kita berkata Tuhan adalah bagianku. Ya, kata jiwaku, sebab itu aku berharap kepadanya. Waktu keadaan kita baik lalu kita bilang, wah Tuhan itu bagian dalam jiwaku. Tuhan itu satu-satunya di hidupku, itu mudah. Tapi ketika kita sedang mengalami tekanan, kita mengalami melihat di depan mata bagaimana orang-orang yang kita sayangi dipanggil Tuhan, melihat apa yang dialami oleh Yeremia juga, kotanya hancur dan kematian di mana-mana. Tapi dia tetap berkata Tuhan adalah bagianku, ya, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Di dalam segala keadaan, di dalam segala keterpurukan, di dalam segala ketekanan hidup kita, biarlah kita mau tetap setia kepada Tuhan dan berkata Tuhan adalah bagian, ya, dari jiwa kita. Apapun yang terjadi, apapun keadaannya, kita mau terus berkata Tuhan Engkau itu bagian dalam jiwaku. Dalam jiwa manusia itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Berarti Tuhan adalah bagian dari pikiranku, perasaanku, dan kehendakku. Sehingga Tuhan mendominasi kehidupan kita dan tidak ada satupun, ya, kejadian yang terburuk yang dimana kita menuduh itu gara-gara Tuhan. Di dalam tekanan jiwa yang begitu hebat, Yeremia masih bisa berkata Tuhan adalah bagianku. Apa yang sedang saudara alami hari-hari ini? Seberat apakah persoalan dan tekanan yang kau hadapi? Jangan pernah menyangkal Yesus, tetaplah berkata Tuhan Engkau adalah bagian dalam jiwaku. Terus berkatakan firman Tuhan. Sebab itu dia bilang aku berharap kepadanya. Apa alasan untuk kita berharap pada Tuhan? Ya, untuk iman kita bisa terus percaya itu kita harus menemukan alasan. Nah, seringkali manusia menjadikan alasan keadaannya baik, alasan keadaannya diberkati, alasan keadaannya oke, itu menjadi tolak ukur untuk dia terus berharap. Tapi ketika keadaannya tidak bisa diandalkan, ketika kita mengalami sesuatu yang buruk, lalu kita tetap berharap kepada Tuhan, nah itu butuh alasan. Ya, alasannya apa kata Yeremia? Sebab Tuhan tuh bagian dalam jiwaku. Itu yang menjadi alasan untuk aku tetap berharap kepadanya sekalipun keadaanku gak baik. Saudara, semua keadaan kita di dunia ini baik atau tidak baik itu gak ada hubungannya sama sekali dengan kekekalan yang sudah kita terima dari Tuhan. Gak ada hubungannya sama sekali dengan kehidupan kekal, anugerah yang Tuhan berikan. Jadi jalani saja hidup kita hari-hari ini. Ya, alasan Yeremia berkata aku akan terus berharap kepada Tuhan bukan karena keadaannya baik, justru lagi tidak baik. Tetapi apa yang menjadi alasan? Karena dia bilang Tuhan adalah bagian dari jiwaku. Di mana kita menempatkan Tuhan hari-hari ini? Apakah Tuhan menjadi bagian dalam jiwa kita sehingga dalam Tuhan memerintah dalam perasaan kita, pikiran kita, dan kehendak di hidup kita? Saudara yang bisa tahu di mana Tuhan kita letakkan di hidup kita. Apakah Tuhan menjadi bagian dalam jiwa kita sehingga ketika kita sedih karena Tuhan bagian dari jiwa kita, kita masih tetap bisa berkata Tuhan terima kasih walaupun ini berat. Tapi aku percaya Tuhan Engkau tidak membiarkan aku sendiri. Orang yang menjadikan Tuhan bagian dalam jiwanya, perasaannya itu dikendalikan oleh perasaan Tuhan. Ayat 26 dia berkata, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ya, yang namanya kata menanti itu tidak enak saudara. Tetapi Yeremia bilang adalah baik menanti dengan, ya, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Mungkin kita hari-hari ini sedang menanti pertolongan Tuhan. Gak usah ribut-ribut, diam aja di kaki Tuhan. Kalau kita lagi menanti pertolongan Tuhan, mari gak usah ribut. Ya, ribut dengan suami, ribut dengan tetangga, ribut dengan mertua, ribut dengan siapa aja. Ya, nantikan pertolongan Tuhan tuh dengan diam, itu baik. Ya, daripada kita ribut-ribut. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan dari Tuhan. Berserah pada Tuhan, ya, ayat 27 bilang. Ayat 26, adalah baik menanti dengan diam, ya, pertolongan dari Tuhan.
Ya, karena itu saudara, Tuhan itu baik. Ayat 25 dikatakan, Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ya, Tuhan baik bagi siapa? Bagi orang yang berharap kepadanya. Mengapa bangsa Israel dihukum? Karena mereka tidak lagi berharap pada Tuhan, tapi berharap pada berhala. Mereka berharap pada dewa-dewanya dan mereka lupa berharap pada Tuhan, makanya mereka ditimpa oleh murka. Ya, tapi firman ini berkata ya bahwa Tuhan ya melakukan kebaikan bagi orang-orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Biarlah jiwa kita terus lapar dan haus akan kebenaran, biarlah jiwa kita terus lapar dan haus akan Tuhan, sehingga kita tetap berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan hari-hari ini. Mari saudara, nantikan Tuhan, jadikan Dia menjadi bagian di dalam jiwa kita. Biar kita mau terus berkata pada Tuhan, kami mau menanti-nantikan Engkau Tuhan. Kami mau menanti-nantikan pertolongan-Mu yang tidak terkatakan. Kami tahu Tuhan masih bekerja dengan cara yang ajaib. Tuhan, karena itu pagi ini kami datang. Kami datang dalam hadirat-Mu. Kami mau berkata, ku nanti Engkau Allah kuasa di dalam kemuliaan dan kekudusan-Mu. Mari terus berharap kepada Tuhan saudara. Mari terus andalkan Dia dalam setiap hidup kita. Biar kita mau bilang kepada Tuhan, kami nantikan Engkau Allah kuasa dalam hidup kami. Kami mau menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Karena orang yang menantikan Tuhan itu berbahagia. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kami nantikan Tuhan. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus kami sembah. Dalam kemuliaan yang kudus, kami mau menanti-nantikan Tuhan. Di dalam kemuliaan-Mu Bapa, kami percaya pertolongan kami hanya datang dari Tuhan. Ajar kami sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran dan perkenanan-Mu. Biar Tuhan menjadi bagian dalam jiwa kami, sehingga perasaan kami adalah perasaan Tuhan. Pikiran kami adalah pikiran Tuhan. Kehendak kami adalah kehendak Tuhan. Tolong kami Bapa agar kami boleh menjalani semuanya dengan hati yang tertuju hanya kepada Engkau saja. Berkati setiap mereka yang mendengarkan dan ikut mesbah syukur pagi ini. Apapun masalah persoalan yang mereka hadapi, Tuhan Engkau menjadi jawaban. Berikan kami kekuatan untuk memahami semakin banyak lagi hikmat-Mu dalam setiap hidup dan persoalan kami. Berkati yang bekerja hari ini, sertai Tuhan, jauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan. Tuhan tambahkan hikmat. Kami percaya Bapa, Engkau meluputkan kami dari segala yang jahat. Kami percaya Tuhan menolong apapun kebutuhan hidup kami hari ini bersama Tuhan. Kami dapat melihat segala yang baik. Berkati Presiden Jokowi, berkati Indonesia, berkati tanah ini. Hujan pertobatan tercurah. Bahkan berkati setiap kami yang adalah masalah persoalan, Tuhan berikan jalan keluar. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu untuk menerima berkat. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan selamat pagi.